Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, barokah rezeki, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan sharing atau membahas sekitar atau seputaran tentang santri ya. Di sini saya berbagi pengalaman sesuai dengan fakta dan sesuai dengan kenyataan yang ada pada zaman sekarang. Ada beberapa pertanyaan dari seseorang ya, yang mana ingin memondokkan anaknya, tetapi anaknya tersebut nggak mau ya, menolak untuk dimasukkan ke pondok pesantren. Mungkin ini terjadi di banyak orang tua merasakan atau mengalami seperti ini. Bukan hanya seseorang saja, tetapi kemungkinan banyak yang menginginkan anaknya masuk ke pondok, tetapi anaknya tersebut tetap terus menolak, ingin sekolah biasa saja. Nah, karena kenapa? Karena orang tua memiliki alasan kenapa anaknya ingin dimasukkan ke pondok pesantren. Karena ingin menjauhkan, melindungi anak kita, anak-anaknya dari pergaulan yang kurang baik. Apalagi di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang ini pergaulan anak remaja yang sangat luar biasa godaannya ya. Kita sebagai orang tua kalau memiliki anak sekolah di rumah, belajar di rumah, pulang pergi ke sekolah, itu benar-benar harus ekstra untuk mengawasinya. Ya, belum lama ini ya terjadi juga di Bogor ya, beberapa hari yang lalu anak SMK itu dibacok sampai tewas. Nah, itu diantaranya kekhawatiran orang tua ya. Memang si anak tersebut yang dibacok ini tidak mengetahui alasannya apa-apa, tetapi hanya sebagai korban ya. Nah, itulah yang dikhawatirkan jauh dari agama, dikhawatirkan jadi anak yang tidak baik pergaulannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Sehingga banyak yang menjadikan pesantren ini menjadi solusi untuk menjauhkan anak dari pergaulan yang kurang baik, dari pergaulan yang bebas. Apakah boleh seorang orang tua ini memaksakan anaknya masuk ke pondok pesantren? Tentunya orang tua memiliki hak, anak pun memiliki hak untuk dididik. Yang pertama, kalaulah pemaksaan pasti rasanya tidak enak, betul. Nggak enak, yang namanya dipaksa itu tidak akan enak. Bagaimana caranya kalau kita ingin memasukkan anak ke pondok pesantren tetapi ia tetap menolak? Nah, makanya kalau kita ingin memondokkan anak ke pondok pesantren, itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Dari mulai kelas 5 kita sudah mengenalkan tentang dunia pondok. Bahkan kita ajak ke pesantren-pesantren untuk melihat suasana pondok pesantren. Bergaulkanlah anak kita dengan tetangga atau saudara yang sudah pernah di pondok. Nah, biar ia tidak merasa terpaksa. Inilah loh nak, pondok ya. Jangan membicarakan yang namanya hidup mencari ilmu itu tidak seenak yang kita pikirkan. Mencari ilmu itu penuh dengan ujian dan godaannya. Jangan dibicarakan di pondok pesantren ini begini, mandinya ngantri ya, barang kadang-kadang sering hilang, makannya ngantri, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jangan. Inilah loh nak, kebersamaan di pondok pesantren, makannya tuh bersama-sama, mandinya tuh di situ kamu harus belajar sabar, kamu harus belajar ikhlas, belajar sabar ngantri untuk mandi, belajar sabar ngantri untuk ngambil makan. Semuanya harus belajar karena kamu suatu saat akan dewasa, harus bisa mandiri. Kita jelaskan, kenalkan tentang dunia pondok. Selain itu, kita pun jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu kita. Kemarin di video yang lalu saya membahas tentang bagaimana supaya anak ini nurut, agar anak ini yang soleh, yaitu mengirimkan Fatihah untuk anak-anak kita agar menjadi soleh dan solehah, nurut kepada orang tua dan agama.
simak videonya yang telah lalu, yang telah lewat. Kembali lagi, ya, kalau kita sudah kenalkan, insya Allah ya, anak tersebut tidak akan terpaksa, bahkan nanti minta sendiri, ya, minta sendiri. Di zaman sekarang ini, mohon maaf ya, mohon maaf, kita sebagai orang tua benar-benar harus ekstra mengawasi orang anak ketika tidak di pondok. Karena kenapa? Walaupun anak kita ini berada di rumah, tetapi diganggu dengan teknologi yang sangat canggih. Sekarang zaman HP ya. Anak di rumah, tetapi ia mengenal dunia luar. Sampai nggak mengenal waktu, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, kasihkan main game. Ya, kasihkan di pesantren, dia tidak apa lagi, tidak memegang HP lagi, tidak main teknologi lagi, tidak memain YouTube lagi. Ya. Karena HP ini bagi anak-anak tersebut kebanyakan madaratnya daripada manfaatnya. Makanya kalau kita punya anak lalu memiliki HP, kita harus benar-benar bisa mengontrolnya. Karena anak tersebut belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus ikuti, mana yang sedia ikuti. Nah, harus bisa orang tua memilih dan memilahnya. Oleh karena itu, ketika kita memiliki rasa ingin memondokkan anak, kenalkan dunia pesantren dengan baik, doakan mereka. Terus jangan, selain kita ikhtiar ini, kita harus mendoakan mereka. Ingat, kalau yang membolak-balikan hati manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diberikan kemampuan untuk ikhtiarnya, berdoa kepada Allah, lalu terakhir adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, memondokkan anak tanpa harus dipaksa dan terpaksa, setelah kita ikhtiar dengan hal-hal yang tadi saya terangkan, insya Allah mereka akan menerima dengan ikhlas. Karena ingat, kita sebagai orang tua tidak akan selamanya mendampinginya. Barangkali kita pulang dua ke akhirat, ya, barangkali itu kita persiapkan. Lebih baik sekarang kita masukkan ke pondok, bersedih di saat ini, daripada nanti kita bersedih selama-lamanya anak kita nakal, anak kita tidak mau sholat, tidak mau ibadah. Sebab yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban orang tua adalah mendidiknya, bukan hanya memberikan nafkah, mendidiknya. Ya, bukan ditanya sarjananya, sholat apa tidak, belajar ngaji apa tidak, ibadah atau tidak. Itu semuanya yang dipertanyakan. Nah, kalaulah kita sudah melakukan hal itu semuanya, belajar ngaji dan lain sebagainya, ibadah dan sebagainya, insya Allah kita akan selamat daripada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf al-bakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.